Pembangunan Indonesia Manado. Perkenalkan, nama saya Novita Tatengkeng dengan NIM 2314201150. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan judul Dasar Diet Klinis dan Jurnal Nutrisi Diet Klinis bersama dengan dosen pengampu Nurse Sheila Manawan SKEP MKEP. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang dasar diet klinis. Apa itu diet klinis? Diet klinis merupakan diet yang disesuaikan kondisi medis pasien. Diet ini dibuat berdasarkan kondisi pasien, penyakit yang dideritanya, dan kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi. Diet klinis bertujuan untuk membantu pemulihan pasien secara optimal dan memastikan kebutuhan nutrisi sesuai dengan kondisi medisnya. Diet klinis memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan pasien. Dengan mengikuti diet klinis yang tepat, pasien dapat memperoleh nutrisi tubuh yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyembuhan. Selain itu juga, diet klinis juga dapat membantu mengendalikan gejala penyakit, mengurangi gejala risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas pasien. Obat dalam diet klinis. Dalam diet klinis, obat juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan pasien. Obat-obatan yang digunakan dalam diet klinis bisanya diberikan sesuai dengan kondisi medis pasien. Obat dapat digunakan untuk mengontrol gejala penyakit, mempercepat proses penyembuhan, atau mencegah perkembangan penyakit. Beberapa metode umum yang digunakan dalam diet klinis. 1. Pemberian obat nutrisi dalam bentuk infus. Contoh, pasien tidak mau makan dengan normal, jadi nutrisi harus diberikan secara infus. 2. Perubahan pola makan. Contoh, pasien harus merubah pola makannya sesuai dengan nutrisi pasien. 3. Pemberian suplemen atau nutrisi. Contoh, pasien akan mendapatkan suplemen tambahan untuk memastikan nutrisi pasien terpenuhi. 4. Pengawasan medis. Contoh, pasien akan selalu diawasi tim medis dalam masa pemulihan dan memastikan apa pasien sudah pulih optimal. Bahasan kedua tentang jurnal nutrisi dan diet klinis. Tujuan utama saya membuat ini adalah supaya banyak dari teman-teman medis bisa mengetahui cara mendekati penerapan praktis pengetahuan nutrisi medis dan makanan dalam berbagai situasi klinis. Nutrisi imunoasam, lemak, arginin dan omega 3, glutamin, nukleotida, beta-karotin, dan asam amino. Rantai cabang disebut sebagai nutrisi peningkat kekebalan tubuh. Istilah imunonutrisi didasarkan konsep bahwa malnutrisi merusak fungsi kekebalan tubuh. Fungsi kekebalan tubuh menurun pada pasien sakit kritis sebagai respon terhadap stres, trauma, dan sepsis. Pasien dengan fungsi kekebalan tubuh yang lemah memerlukan nutrisi spesifik dalam bentuk nutrisi imun agar dapat pulih dengan cepat. Dietetika. Dietetika adalah ilmu yang menerapkan wawasan pangan dan gizi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Nutrisi endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar pelepas hormon yang terbesar di seluruh tubuh seperti hipotalamus, tiroid, hipofisis, timus, kelenjar adrenal,
pankreas, ovarium, dan testis. Ini membantu dalam pengaturan produksi metabolisme, tidur, tekanan darah, dan detak jantung. Nutrisi yang dapat memainkan peran penting dalam mengatur hormon. Defisiensi nutrisi dapat menyebabkan gangguan fungsi kelenjar endokrin. Contohnya adalah efek fisiologis insulin dan hormon pertumbuhan. Nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral juga disebut pemberian makanan intravena. Adalah metode memasukkan nutrisi ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Meskipun paling sering disebut sebagai nutrisi parenteral total atau TPN, beberapa pasien hanya perlu mendapatkan jenis nutrisi tertentu secara intravena. Epidemiologi gizi. Epidemiologi gizi adalah salah satu disiplin ilmu epidemiologi yang menjelaskan hubungan antara pola makan dan kesehatan pada populasi manusia. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan peran gizi dalam etiologi penyakit dan memantau status gizi suatu populasi tertentu. Ini juga membantu dalam mengevaluasi pola makan sehat di kalangan penduduk. Ini menggunakan analisis biostatistik untuk memahami aspek biologis nutrisi. Studi epidemiologi membantu dalam memahami cara menganalisis dengan menafsirkan data makanan. Nutrisi manusia mengacu pada penyediaan nutrisi penting yang diperlukan untuk mendukung kehidupan kesehatan manusia. Itulah pembahasan singkat saya mengenai diet klinis dan nutrisi diet klinis. Kalau ada penjelasan yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hei teman-teman, masih bingung mau cari kuliah di mana? Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini ada bermacam jurusan apa saja. Apalagi yang mau masuk keperawatan, yang mau mendalami tentang keperawatan, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.